Banyak yang bertanya, ada nggak broker lain selain broker yang selama ini kita pakai? Mungkin bosen pakai broker lama atau ada masalah ya. Dan saya ketemu broker yang baru yang mungkin rekan belum pernah dengar di Indonesia. Tapi broker ini udah lama berdiri, sekitar 10 tahunan dan berasal dari Inggris. Mari kita bahas. Seperti yang rekan bisa lihat di layar saat ini, jadi nama brokernya itu ZFX ya, di mana dia berasal dari kerajaan Inggris. Lalu dia udah berdiri 5 sampai 10 tahunan dan tolak ukurnya double A oleh Wikifex yang bisa dibilang tinggi ya dengan skor 7,44. Dan di sini kita bisa lihat ada lisensi penuh dari Inggris lah intinya ini ya. Ada info lisensi ya dari JFX di mana JFX ini punya dua lisensi. Yang pertama ada FCA dari Inggris ya. Lalu yang kedua ada FSA dari Seychelles, di mana untuk Indonesia kita menggunakan lisensi yang ada di Seychelles ya. Dan di sini kalau kita klik juga ada informasi detailnya ya tentang nomor lisensinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nomor lisensinya serta di sini kalau kita klik ada juga informasi real yang langsung dari website lisensi tersebut, regulator tersebut. Jadi ini udah dijamin keras keasliannya ya dari pengecekan dari WikiFX. Kalau kita lihat yang FSA juga gitu juga ada nomor lisensinya dan keduanya itu dijamin oleh WikiFX asli. Lalu di sini juga ada penampakan kantornya ya dari ZFX. Di sini kita bisa lihat foto-foto kantornya di mana tentunya kalau perusahaan yang bagus itu ada kantornya ya. Di mana WikiFX mengunjungi kantor ZFX yang ada di Seychelles dan ketemu ya di sini ada tulisannya Zil Capital Market Seychelles, lalu di lantai 1 ya di gedung ini yang kita bisa lihat di Deck Complex nama gedungnya dekat Behram Pharmacy. Dan di sini juga ada Gym Maps-nya untuk lokasi dari kantornya. Mungkin teman-teman yang mau berkunjung juga ya silakan aja. Dan di sini udah diceritakan secara detail ya melalui oleh WikiFX ya. Bagi teman-teman yang mau baca sedetailnya silahkan ya kalau mau lebih yakin lagi. Lalu kalau kita scroll terus ke bawah, di sini ada informasi lainnya seperti emailnya, terus nomornya, bahkan nomor kantor yang ada di Inggris sama di Hong Kong. Dan informasi penting lainnya seperti macam-macam akunnya yang mungkin kita bakal bahas selanjutnya nanti. Dan kayaknya itu yang penting-penting kita perlu lihat ya, ada lisensi, lokasi, foto kantor, dan kita bisa bilang broker ini identitasnya jelas ya. Jadi kita bisa lebih merasa nyaman untuk melakukan trading di broker ini. Selain identitas broker, kita merasa nyaman brokernya untuk digunakan. Mungkin kita ya perlu harus tahu tipe-tipe akun yang disediakan oleh broker itu. Kita bisa langsung cek halaman web resminya. Di sini saya udah punya web resminya untuk Indonesia yaitu id-jfx.com. Di sini kita bisa lihat halaman depannya dan langsung masuk ke akun, menu akun. Nah, di sini langsung ada 3 tipe akunnya yaitu SEN, STP standar atau ya standar, dan ICN. Nah, di sini kalau mau langsung secara singkat lihatnya langsung ke menu perbandingan akun ya. Nah, di sini ada akun Sen, di mana akun Sen ini adalah cocok untuk rekan-rekan yang masih modalnya kecil ya. Jadi masih pakai hitungan sen. Jadi 100 sen itu sama dengan $1. Dan di sini minimum depositnya cuma $15. Jadi sekitar 220 ribuan lah kurang lebih ya. Dan pakai mata uang USN jadi nanti uangnya sekitar 2.200 gitu ya atau 1.500 nanti di akunnya itu karena dikalikan 100 ya. Lalu spreadnya mulai dari 1,5 pips atau 15 poin. Leverage-nya pakai 2000 ya karena dia pakai lisensi dari Seychelles. Jadi leverage-nya bisa besar seperti 2000. Jadi teman-teman yang agak suka yang ekstrim ya bisa pakai leverage 2000 ya, tapi intinya tergantung strategi rekan masing-masing. Lalu untuk stock out-nya 20% dari margin ya. Pakai MT4 lalu bisa open 0,1 lot dan maksimalnya 100 lot untuk satu layer ya dan 200 lot untuk satu akun. Jadi kalau kalian open 100 slot untuk satu layer ya bisa cuman dua layer ya. Jadi totalnya 200 slot. Lalu untuk standar ini untuk bagi teman-teman yang mungkin udah punya modal yang lebih tinggi dan mulai lebih serius dalam trading ya. Dan di sini untuk depositnya tentu lebih besar sedikit ya.
yaitu sekitar $50, itu sekitar 750 ribuan atau 800 ribuan dengan kurs sekarang, dimana spreadnya dia lebih kecil, sekitar 2 poin ya, nggak terlalu jauh dari sen ya. Di sini leverage-nya sama 2000, lalu dia pakai MT4 juga, stop loss-nya lebih besar dikit ya, 30%-an dari margin, ketahanan minimal ini ya, minimal free marginnya. Lalu di sini open lot-nya sama kayak Sen 0,01, tentu tapinya lebih besar ya. Karena 0,01 di standar sama di Sen tuh beda. Per layer dia 30 lot dan 200 lot maksimal di seluruh layer ya. Lalu di sini ada akun ECN. Ini lebih besar depositnya itu sekitar 7,5 juta ya. Keunggulannya apa? Spreadnya tuh lebih kecil. Terus leverage-nya sama juga bisa 2000, stop loss-nya 50%. Ini mungkin dia biar lebih aman ya, biar nggak langsung habis semua gitu ya. Stop loss-nya 50% dan per layarnya 350 lot. Di sini kita bisa lihat ya perbedaan spread yang sangat jauh beda ya. Tapi ECN ini biasanya bakal kena komisi fee trading ya. Jadi walaupun spreadnya rendah, tapi setiap order itu bakal ada kok fee transaksi yang akan dibebankan. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai standar yang nggak pakai komisi tapi spreadnya lebih besar, atau pakai ECN yang pakai komisi tapi spreadnya lebih kecil. Tergantung strategi kita masing-masing ya. Oke, setelah kita baca ya tertulis dari webnya, kita bakal langsung coba aja masing-masing tipe akunnya apa benar seperti itu atau enggak. Oke, di sini saya udah ada MetaTrader dari ZFX ya. Jadi di sini saya pakai yang desktop ya. Mungkin teman-teman yang masih pakai HP hampir sama aja. Sekalian belajar ya pakai yang versi desktop MT4. Di sini saya udah login di akun Sen-nya dari ZFX. Di sini kita bisa lihat pairnya itu nggak ada akhiran kata ya. Biasanya kan orang pakai C atau apa gitu ya. Di sini dia murni aja USD atau Euro USD tanpa akhiran kata nama pairnya. Dan kita bisa lihat di sini untuk spreadnya itu sekitar 33 untuk USD ya, atau emas. Dan Euro USD itu di sekitar 12-13 ya. Dan ini ternyata lebih rendah daripada yang ada di web tadi. Karena di web tadi akunnya 15 poin katanya paling rendah ya. Start from, tapi di sini ternyata bisa 12 untuk Euro USD. Jadi informasi yang bagus gitu ya, nilai positif untuk ZFX karena ya ternyata yang aslinya bahkan lebih rendah daripada yang dia klaim. Untuk kecepatan servernya itu di sini ada Singapura, Hong Kong dan Taiwan ya, dan China. Di sini kita bisa pilih yang Singapura SG1 ya, kita bisa pilih dengan kecepatan itu 84 milisecond. Di sini saya aksesnya dari Indonesia ya, dengan menggunakan IndiHome yang biasa aja yang 100 Mbps-an dan dapat pingnya segini 84 ms. Nah, mungkin bisa lebih cepat kalau pakai provider yang lain yang dengan paket yang mungkin lebih tinggi ya, tapi menurut saya 84 ms ini ya bisa dibilang ya cukup ya, dan memang bukan yang paling tercepat ya, tapi cukup gitu. Lalu kita bisa lanjut ke akun standar, dan ini saya udah masuk di akun standarnya, dan ternyata pair yang digunakan itu sama dengan akun Sen. Otomatis ternyata spreadnya ya hampir sama. Euro USD itu 12 dan USD sekitar 33 gitu ya. Jadi menurut saya untuk pengguna akun Sen di ZFX punya keuntungan lebih ya, karena dengan modal yang lebih kecil dia dengan spread yang sama gitu. Ya tapi tentunya kalau orang yang udah modalnya lumayan gede juga males juga pakai Sen ya, karena yang terlalu gede angkanya tapi sama aja. Tapi kalau standar kan ya karena duitnya gede mungkin ya bisa lebih gampang ngitungnya gitu, nolnya lebih sedikit gitu ya. Jadi intinya spreadnya sama ya, dan sama-sama nggak pakai komisi ya untuk kita tradingkan ya, jadi cuma kena spread doang. Lalu kita lanjut di akun ECN-nya ya, akun realnya di sini. Nah di sini saya udah punya akun real dari ECN di mana spreadnya hampir nyaris nol. Untuk Euro USD dia cuman kena di 1 poin atau 2 poin ya. Dan untuk USD atau emas dia ya rata-rata sekitar 10 ya, 9 atau 10 lah untuk emas USD. Dan pernya beda ya dengan sen dan standar, karena kalau ECN di akhirnya ada huruf E. Jadi jangan salah ya, karena kalau kita pakai yang tanpa huruf E dia nggak bakal bisa open order, tapi kalau dia dengan akhirannya E dia bakal bisa karena memang pairnya berbeda. Dan kalau kita tes ya, kita open order di akun ECN. Misalnya saya mau open buy ya di sini. Nah, di sini langsung kelihatan ya, komisinya $7 per lot. Jadi
untuk 0,01 lot itu sama dengan 0,07 juga 0,07 0,01 tuh. Jadi dia $7 per satu lot atau $0,07 per 0,01 lot. Jadi komisinya sebesar itu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai ECN atau pakai yang lain. Jadi sesuaikan dengan strategi kalian masing-masing ya. Ini udah profit, saya coba tutup aja. Oke. Jadi kesimpulannya ya, broker ZFX ini udah punya identitas yang jelas sehingga kita bisa lebih nyaman ya memasukkan modal kita di broker ini, serta tipe akun yang ditawarkan ya bisa dibilang sangat dinamis dan bisa digunakan di segala kalangan ya, dari yang modal kecil hingga menengah hingga yang modal gede juga bisa. Dan teman-teman yang mau pakai spread kecil tapi pakai fee atau yang pakai spread aja juga ada, bisa pakai standar atau pakai ECN. Yang mau modal kecil bisa pakai Sen. Dan mungkin teman-teman yang mungkin ada pakai akun Sen di broker yang lainnya, mungkin contohnya seperti Exness mungkin yang punya akun Sen ya. ZFX ini bisa jadi alternatif bagi rekan yang mau mungkin mencoba di broker lain ya. Karena untuk spesifikasinya itu hampir sama dengan yang Sen di Exness, tapi kelebihannya di ZFX ini dia ada bonus deposit loh, sedangkan di Exness nggak ada. Kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi atau di pin komen untuk daftar, kalian bakal dapat bonus deposit sebesar 50%. Dan saya sendiri selama mencoba broker ZFX ini ya sampai saat ini ya tradingan saya masih lancar ya, nggak ada kendala. Jadi intinya kalau kalian ingin pakai broker ini, kalian bisa pakai link pendaftaran yang ada di deskripsi atau pin komen. Selain mendapatkan bonus deposit tadi yang 50%, kalian juga bisa masuk grup private dari GF ya, dan juga dapat informasi sinyal dari grup privat GF, serta kita juga nanti ada informasi trading bareng. Namun perlu diingat ya, segala keputusan rekan dalam menggunakan broker ini itu adalah keputusan rekan sendiri, jadi menjadi tanggung jawab penuh dari rekan sendiri. Kalau kalian merasa broker ini aman, kalian bisa pakai, dan kalau mungkin kalian masih ragu-ragu, mungkin kalian bisa lihat dulu ya perkembangannya, ya terserah kalian. Tapi berdasarkan data di WKFX sih harusnya ya broker ini identitasnya jelas dan kantornya ada, lokasinya ada, teman mau ngunjungin pun juga bisa. Dan pada video selanjutnya, mungkin rekan-rekan yang masih pemula dan masih bingung cara daftarnya, cara trade-nya gimana, terus menghubungkan dengan MT4-nya gimana, nanti bakal ada video juga yang bisa kalian tonton. Linknya ada di deskripsi juga atau di pin komen, atau teman-teman bisa klik video yang ada di akhir video ini. Sampai jumpa.